Halo, selamat siang. Saya sekarang lagi ada di Hotel Azimah. Kita mau mengadakan pelantikan Bapera Barisan Pemuda Nusantara. Ini adalah organisasi no parpol. Kita sebagai pemuda yang harus mempunyai dedikasi yang loyalitas yang luar biasa. Tetap semangat, kita akan tetap prokes dan salam sehat. Terima kasih. 1.000 anak yatim untuk apa? Dibagikan, didistribusi di mana mau ditaruhnya. Semua pembiayaan terhadap anak yatim ditanggung oleh DPP, ya. Jadi hingga nanti di event organizer oleh ketua Bapera, bagaimana Bang Gilang taruh di mana, di mana. Itu agenda yang terdepan yang kita akan lakukan. Agenda yang untuk di Boyolali, pertama saya berharap Saudara Agus untuk segera membentuk kecamatan dan desa-desa, ya, karena organisasi tanpa adanya pimpinan kecamatan dan desa kita bukan apa-apa, ya. Jadi dan seperti tidak ada apa-apa. Jadi saya minta segera dilakukan konsolidasi intensif dan cepat, ya, masif untuk segera membentuk kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Soal program-program yang akan kita bawa nanti, kita akan melakukan Rapimnas. Di situ akan kita sampaikan di Rapimnas Bapera nanti, apakah program-program itu yang bisa dibawa pulang ke daerah, ya. Seperti kita akan melakukan apa? Pembuatan koperasi yang kita rancang dari DPP dari sekarang, yang melibatkan langsung dengan pertimbangan kita Pak Erlangga yang langsung menjadi mentor terhadap koperasi itu sendiri. Beliau memberikan mantan sekjen Kementerian Koperasi Pak Agus Muharram untuk bagaimana koperasi Bapera ini bekerja sama dengan pemerintah, program-program ini bisa dimanfaatkan oleh kader-kader Bapera di seluruh Indonesia. Lalu kita juga akan melaksanakan Jambore nasional di bulan November, ya, karena saya perkirakan vaksin ini baru selesai sekitar bulan Oktober sampai dengan Oktober lah baru selesai, karena kita sekarang baru datang 70 juta, ya, 70 juta, sisanya lagi sekitar 100 sampai 150 juta yang belum pasti, ada sekitar 50 juta lagi. Jadi saya perkirakan dengan lobby pemerintah Oktober insya Allah selesai dan kita bisa melakukan acara skala besar, ya. Sekarang ini kan kita sederhana terus, ya kan, kita melakukan sederhana karena situasi pemerintah tidak membatasi kita untuk tidak boleh membuat acara lebih dari 100 orang, ya, dan kita taati aturan itu dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan. Lalu saya juga akan sering komunikasi dengan Pak Kusnadi, ya, depan, karena kebetulan saya baru membeli satu rumah sakit di Boyolali, ya, rumah sakit Dr. Kun, ya, baru saya beli yang rencana mau kita kembangkan, mau kita kembangkan, ya. Saya nanti akan bekerjasama dengan Pak Kusnadi bagaimana melibatkan teman-teman Bapera yang ada di Kabupaten Boyolali. Rumah sakit ini senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya hingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat hadir bersama-sama melaksanakan pelantikan DPD Barisan Pemuda Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Bung Fat, Bapera merupakan organisasi kepemudaan. Kalau kita punya satu komitmen tentang 4 konsensus kebangsaan, yang pertama tentu adalah ideologi Pancasila, yang kedua tentu Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat tentang NKRI. Jadi ini adalah sebuah komitmen konsensus kebangsaan yang harus kita tegakkan, harus kita junjung tinggi oleh Bapera. Setuju? Yang berikutnya tentu Bapera harus
pilkada ke depan, di mana apa yang disampaikan oleh Bupati tentang program DPP kita tentu akan mengikuti, dan kita akan terus mendukung program pemerintah. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kita Bapera Boyolali harus menjadi pionir bagaimana kita bisa mencegah penyebaran pandemi corona dengan memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan masker dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya yakin dengan adanya Bapera Boyolali, dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bupati, kami diberikan mandat untuk kepengurusan di tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Kami siap untuk melaksanakan itu, dan kami akan segera berkonsolidasi dengan pengurus bagaimana program itu bisa terlaksana dengan baik, dengan cepat sampai ke tingkat desa. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi disampaikan Bupati, beliau adalah kader Golkar. Saya juga kader Golkar, Pak. Jadi saya anggota fraksi sudah ketiga periode ini, tetapi perlu kami sampaikan pada Bupati bahwa keanggotaan kami memang terbuka. Jadi kalau boleh saya bercerita, ada teman saya dulu Demokrat, bendahara Demokrat Boyolali, sekarang saya rangkul menjadi wakil ketua di Bapera. Jadi kita terbuka, dan sebuah kehormatan juga bagi kami Bapera Boyolali. Ketua MPC Pemuda Pancasila juga menjadi anggota Wantim di Bapera ini. Jadi nanti kita akan bersinergi antara Bapera dan Pemuda Pancasila di Boyolali untuk sama-sama tentu meningkatkan, mengimplementasikan apa yang di program DPP. Kalau tadi direncanakan nanti di bulan puasa ada kegiatan santunan bagi anak yatim, kami menunggu apa yang disampaikan program DPP sekaligus dari Ketua DPP tingkat 1. Atas nama beberapa provinsi kami menitipkan semoga Bapera ini sebagai medan perjuangan, alat perjuangan yang bisa mempersatukan semuanya. Mungkin akan jauh lebih mudah karena hadirnya dalam 1 tahun dibentuk Bumfat ini sudah menggurita sampai seluruh pelosok kabupaten di Indonesia. Sudah mulai luar biasa dahsyatnya Bapera. Kenapa begitu? Karena sosok beliau ini orang hebat, tokoh muda, sudah menguasai medan perjuangan di ibu kota negara, sangat dekat dengan presiden, wakil presiden, ketua-ketua partai, semua dirangkulnya oleh beliau. Dia taklukkan Jakarta dengan berbagai keberaniannya, kemampuannya, dan luar biasa. Kalau di Jakarta disebut Bumfat itu gigring ya. Oleh karena saya nyuwun, mari kita dorong agar keberanian itu muncul, khususnya di Kabupaten Boyolali. Bapera ini lebih pada menyiapkan saudara-saudara untuk menjadi orang-orang hebat pada saatnya. Gunakan dengan baik, dengan optimis, semangat yang selalu positif. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan akan membersamaimu dengan prasangka baikmu. Kalau Anda bilang yakin Bapera besar, pasti akan besar di Boyolali. Tolong untuk terus disosialisasikan, karena ini bisa untuk merangkul semuanya. Pakai apapun silakan bergabung di Bapera ini sebagai pemersatu, dan siapkan orang-orang hebat, karena sebentar lagi juga akan menghadapi pemilu 2024, dan pilkada nanti akan serentak lagi di November 2024, dan ini akan menarik semua pihak karena akan ada presiden baru di Oktober 2024. Baru setelah presiden terpilih, November itu pilihan bupati gubernur secara serentak. Semua punya kesempatan yang sama, tinggal keyakinan cara berpikir kita. Sepanjang kita optimis, semuanya pasti bisa dan pasti akan terkabul sesuai dengan semangat kita semuanya. Tirulah, contohlah Bupati, keliling di mana-mana, tidak pernah mengenal lah, usianya masih baru berkepala 3.
sudah pernah memimpin ketua umum KNPI, dipilih oleh organisasi kepemudaan ratusan ormas kepemudaan, pernah memimpin ketua AMPD nasional, meluluh lantakkan semua apapun yang ada di Jakarta. Maka Bapra harus bisa ngobrak-abrik Boyolali dengan konsep yang lebih dahsyat lagi di masa depan. Tabrakan semuanya dengan ide-ide yang cemerlang. Tidak ada orang yang akan menyakiti kita, mengganggu kita, sepanjang ide gagasan kita yang kita lemparkan, kita sampaikan, karena yang kita jual adalah gagasan dan masa depan bagi generasi ke depan. Terima kasih, sukses untuk Bapra Boyolali, Bapra Nusantara, sukses, semoga Tuhan meridhoi, jadikan ini sarana untuk berjuang dengan segenap konsep yang baik. Titip Pak Ali bersama teman-teman untuk bagaimana menggebrak gagasan yang baik di. Dan ini ormas kepemudaan yang belum lama lahir, baru 1 tahun, dibentuk oleh Bung Fat Arafik, dan sekarang sudah terbentuk di semua provinsi, sekarang masuk kabupaten dan sebentar lagi juga kecamatan desa. Ini mempersatukan semua potensi anak-anak muda, juga merangkul semua kekuatan-kekuatan partai politik, karena ini seksi, nanti akan menjadi seksi, menjadi menarik, menjadi primadona, karena sebentar lagi akan ada pesta demokrasi besar-besaran, dan itu baru akan terjadi 2024, pemilu legislatif, presiden, setelah itu baru gubernur, bupati, itu serentak. Enggak, ormas ini seksi sekali. Nah, nanti jadi disenangi banyak orang ya. Nah, cuma kehadiran kita harus konstruktif, memberikan edukasi, memberikan manfaat bagi siapapun. Ini juga mensupport program pemerintah supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Itu ya. Ini buru-buru kan. Jangka pendek sekarang kita masih pandemi, tentu nanti akan memberikan satu edukasi kepada masyarakat bagaimana kita membantu program pemerintah dalam rangka mencegah pandemi corona. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bupati secara ketum, program nanti pemberdayaan masyarakat dengan koperasi, ini yang akan istilahnya akan kita sampaikan. Karena apa? Koperasi menjadi sokok guru ekonomi masyarakat. Nah, ini yang akan kita berdayakan. Barangkali begitu. Kalau terkait dengan apresiasi ormas di Bapak Gulkar ini sudah banyak dan munculnya lagi. Oh iya, sebenarnya Bapra ini bukan underpunya Golkar. Jadi keanggotaan kita itu bebas dari unsur manapun. Kita tidak melihat apa itu dari Golkar atau dari di luar Golkar. Saya kira boleh-boleh saja. Kebetulan kepengurusan di Boyolali juga dari berbagai macam latar belakang. Ya, semua profesi, praktisi, ada di sana, ada pegawai negeri, ada yang profesi sebagai notaris, kurator, ada praktisi sebagai lawyer dan sebagainya. Jadi kita merangkul semuanya, karena memang tujuannya adalah tadi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan program yang akan kita sampaikan. Pak Agus, untuk target pembentukan kepengurusan sampai kecamatan desa kapan bisa dilakukan? Tentu memang ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Apalagi ini istilahnya dalam kondisi pandemi, jadi kami belum bisa menjawab secara pasti, tapi yang jelas paling tidak target di akhir tahun ini kurang lebih nanti akan kurang lebih sekitar 50%. Ya, kita sudah bisa terbentuk minimal kepengurusan harian sudah bisa terbentuk setiap kecamatan minimal.